Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, kita sungguh bersyukur hari ini diberikan kesempatan sekali lagi mendengar firman-Nya. Oleh karena itu, marilah kita berdoa untuk meminta pertolongan supaya Tuhan membuka hati dan pikiran kita sehingga memahami apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dan kita berikan kemuliaan bagi nama-Nya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih hari ini Engkau berikan kesempatan bagi kami merenungkan firman-Mu. Maka tolonglah kami untuk memahaminya dan pimpinlah langkah hidup kami supaya sesuai dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Ini adalah perintah untuk mengasihi yang dijelaskan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ketika Yesus menceritakan tentang kedatangannya kepada mereka, maka sekarang Yesus memberikan perintah kepada mereka untuk mereka saling mengasihi. Bahkan di ayat-ayat selanjutnya nanti Yesus akan menjelaskan bahwa dunia akan membenci pengikut-pengikut Yesus. Dan ketika manusia yang banyak itu membenci para murid Yesus, maka mereka dikatakan harus bertekun di pasal ke-16. Maka pasal yang ke-15, ayat yang ke-15 ini merupakan sebuah pengakuan dari Tuhan Yesus bahwa ternyata kita adalah benar-benar sahabat-sahabatnya. Sehingga di ayat yang sebelumnya dikatakan di sana bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih dari seseorang yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Sehingga kita tidak disebut lagi sebagai hamba atau pelayan, karena seorang tuan pasti tidak akan kasih tahu apa yang ia ingin lakukan, tetapi justru kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang Tuhan kita lakukan. Dia sudah memberitahukan bahwa ia akan mati menebus kita, dan dia akan datang kembali, dan dia akan mengirimkan Roh Kudus, dan dia diutus oleh Allah Bapa, dan itu semua diberitahukan kepada kita sehingga kita tahu apa yang dilakukan oleh Tuhan kita. Maka kita layak disebut sebagai sahabatnya. Sama seperti kita ketika mungkin banyak permasalahan, kita datang kepada sahabat atau orang yang kita percayai, maka kita menceritakan apa yang menjadi isi hati kita. Maka sama seperti itu, kita mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya yang Ia ceritakan bagi kita. Maka bagaimana caranya untuk kita memahami isi hati Tuhan? Apa buktinya kita adalah sahabat Tuhan? Yaitu ketika kita membaca firman Tuhan dan kita mendengarkan suara Tuhan lewat Alkitab. Oleh karena itu, Dia tidak lagi menyebut kita hamba. Jikalau kita bukan hamba lagi, tetapi sahabatnya, maka kita juga harus memperlakukan Tuhan sebagai sahabat kita. Sahabat datang kepada sahabat yang lain, bukan untuk meminta-minta, bukan juga untuk mengemis sesuatu yang dibutuhkan, bukan juga hanya bercerita tentang kesedihan, tetapi datang kepada sahabat untuk menceritakan kesenangan, datang kepada sahabat untuk bercerita dan senang terus-menerus bersama dengan sahabat. Sama seperti anak kecil atau anak remaja yang bertemu dengan teman-temannya dan waktu sore sudah tiba, mereka akhirnya disuruh pulang ke rumah masing-masing dan mereka harus disuruh mandi, bahkan mungkin disuruh untuk tidur. Dan itu rasanya tidak enak bagi anak remaja karena mereka sedang berkumpul dengan sahabat-sahabatnya. Maka seharusnya kita orang yang percaya, yang adalah sahabat dari Yesus, kita akan sangat senang bergaul dengan Tuhan. Kita akan senang berbicara dengan Tuhan. Kita akan senang berdoa kepada Tuhan. Kita akan senang terus dekat-dekat dengan Tuhan. Maka perlu bertanya dalam diri kita masing-masing, apakah kita sudah layak menjadi sahabat Tuhan? Maka pertanyaan ini dijawab dengan ayat yang ke-16. Sesungguhnya bukan karena kita yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita. Bukan karena kita baik kita dipilih jadi sahabat Tuhan. Bukan karena kita pintar kita akhirnya dipilih jadi sahabat Tuhan. Biasanya kita akan memilih sahabat yang sesuai dengan kita.
Mungkin kalau mereka pintar, maka kita bergaul dengan mereka. Kalau mereka baik, rendah hati, murah hati, mungkin kita akan bergaul dengan mereka. Tetapi justru Yesus berbeda sekali dengan kita. Dia justru memilih kita semua para pendosa yang sebenarnya membenci kebenaran, yang sebenarnya tidak suka dengan hal yang baik, sebenarnya yang suka menguntungkan diri sendiri. Tapi justru Tuhan memilih kita menjadi sahabatnya. Sehingga sebenarnya kita tidak layak sebagai sahabat Tuhan, tetapi kasih-Nya adalah kasih yang tidak bersyarat. Artinya kasih-Nya itu tidak sama seperti kasih manusia yang bertepuk sebelah tangan. Maka kita adalah sahabat Tuhan. Jikalau kita sahabat Tuhan, maka kita pun harus memperlakukan Tuhan sebagai sahabat kita. Marilah kita mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, bercerita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, baik senang atau sedih, baik banyak kesenangan, baik dalam duka, baik dalam penderitaan, ataupun di dalam kebahagiaan. Maka Tuhan tidak akan pernah berhenti mendengarkan cerita kita. Kita adalah sahabat Tuhan, dan Tuhan adalah sahabat kita. Bukan karena kita baik, tetapi karena Tuhan memilih kita untuk jadi sahabatnya. Kiranya Tuhan menolong kita, dan kita mau bergaul dengan erat kepada Tuhan setiap hari. Amin. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau memilih kami menjadi sahabat-Mu. Tuntunlah kami untuk menjadi sahabat yang baik, sehingga kami dapat datang kepada Engkau, berbicara dengan Engkau, mendengarkan suara-Mu, dan terus datang bersyukur kepada Engkau. Dalam nama Yesus, amin.